Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rusdi M. Biomed selaku Koordinator Prodi Pendidikan Biologi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Refirman DJ M. Biomed selaku dosen penguji 1 saya. Terima kasih kepada Bapak Ade Suryanda SPD MSI selaku dosen penguji 2 saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nurmasari Sartono M. Biomed selaku dosen pembimbing 1 saya. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Eskep M. Biomed selaku dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, saya Kurota Aini dari Pendidikan Biologi B 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan antara pengetahuan tentang COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak Maret 2020. Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di masyarakat didukung oleh proses penyebaran virus yang cepat. Penyebaran tersebut dapat terjadi karena kurangnya penerapan protokol kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 dan manfaat 3M atau protokol kesehatan. Selain karena protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menerapkan perilaku, di antaranya adalah usia dan tingkat pendidikan. Semakin bertambahnya usia dan tingkat pendidikan seseorang, maka kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat akan lebih tinggi. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, rentang usia 20-29 tahun adalah usia yang paling banyak terpapar COVID-19. Mahasiswa adalah salah satu komponen masyarakat dalam rentang usia tersebut. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan perencanaan dalam bertindak. Tetapi, mahasiswa identik dengan pola hidup yang kurang sehat. Gaya hidup yang dinamis dan tingkat sosialisasi yang tinggi juga membuat mahasiswa memiliki risiko yang tinggi terkena penyakit infeksi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait hubungan pengetahuan tentang COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah meningkatnya kasus positif COVID-19 di masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit COVID-19, kurangnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat di era pandemi COVID-19, dan kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Untuk pembatasan masalah, fokus penelitian ini adalah hubungan antara pengetahuan tentang COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan COVID-19 pada mahasiswa, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa, dan apakah terdapat hubungan antara pengetahuan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengetahuan COVID-19 pada mahasiswa, menganalisis perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa, menganalisis hubungan antara pengetahuan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Definisi konseptual dari pengetahuan tentang COVID-19 adalah segala sesuatu yang diketahui manusia mengenai penyakit tersebut dalam hubungannya dengan kesehatan. Definisi konseptual dari perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Terdapat 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga menurut Kemenkes RI tahun 2011 yang meliputi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Penelitian yang relevan diantaranya yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nasution di tahun 2016. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang penyakit yang ditimbulkan lalat Musca domestica dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karuniawati dan Putriyanti tahun 2020, hasil dari penelitian tersebut adalah semakin tinggi tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan PHBS. Lalu yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Trisnowati dan Daduk di tahun 2017. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap PHBS rumah tangga dengan perilaku merokok dalam rumah pada kepala rumah tangga di Dusun Karangnongko, Yogyakarta. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian ini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu pengetahuan, dukungan, petugas kesehatan, sikap, tingkat pendidikan, motivasi diri, dan usia. Faktor-faktor tersebut saling terkait sehingga hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara pengetahuan tentang COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Tujuan operasional dari penelitian ini adalah menganalisis pengetahuan COVID-19 pada mahasiswa, menganalisis perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa, menganalisis hubungan antara pengetahuan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Tempat dan waktu penelitian ini adalah di Universitas Negeri Jakarta pada bulan Mei sampai Juni tahun 2021. Berikutnya untuk populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Jakarta. Sampel dipilih secara multi-stage random sampling. Tahap pertama, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dipilih secara purposive sampling. Karena Universitas Negeri Jakarta adalah kampus negeri di DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan kasus kenaikan COVID tertinggi di Indonesia. Tahap kedua, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta dipilih secara purposive sampling karena pada fakultas tersebut terdapat program studi pendidikan biologi. Tahap ketiga, mahasiswa program pendidikan biologi dipilih secara purposive sampling karena mahasiswa pada prodi tersebut telah mendapatkan mata kuliah di antaranya biologi umum, anatomi dan fisiologi manusia, mikrobiologi, biologi sel, pendidikan kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Pada tahap terakhir, sebanyak 106 mahasiswa program studi pendidikan biologi dipilih secara simple random sampling dengan rumus Taro-Yamane. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik studi korelasional. Variabel bebas atau X adalah pengetahuan tentang COVID-19, dan variabel terikat atau Y adalah perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Berikut adalah rancangan penelitian, di mana X adalah variabel bebas, Y adalah variabel terikat, dan RxY adalah korelasi antara variabel X dan Y. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa survei, instrumen berbentuk tes dan kuesioner, media yang digunakan adalah Google Form, dan responden diminta untuk mengisi instrumen yang diberikan secara daring. Instrumen penelitian yang pertama adalah pengetahuan tentang COVID-19 yang dimuat dalam kisi-kisi sebagai berikut. Kisi-kisi tersebut dibuat berdasarkan teori Anderson dan Krathwohl tahun 2001 yang membagi pengetahuan menjadi 3 dimensi, yaitu konseptual, faktual, dan prosedural. Kemudian indikator terdiri dari 5, yaitu penyebab, gejala, cara penularan, dan pencegahan COVID-19 yang akan dikembangkan menjadi 42 butir soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Jika benar skor 1, jika salah skor 0. Kemudian instrumen diuji validitas dan dengan uji poin bisarial dan diuji reliabilitasnya dengan uji Kuda-Richardson 20 atau KR20. Instrumen penelitian yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dimuat dalam kisi-kisi sebagai berikut. Saya hanya menggunakan 5 dari 10 indikator karena kelima indikator tersebut lebih sesuai digunakan untuk mahasiswa dengan kondisi pandemi COVID-19. Indikator akan dikembangkan menjadi 30 butir pernyataan dan diukur menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, di mana untuk pernyataan positif skor 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 selalu, dan berlaku sebaliknya untuk pernyataan negatif. Kemudian, instrumen diuji validitas menggunakan Pearson Product Moment dan diuji reliabilitas menggunakan Alpha-Cronbach.
Hipotesis statistik penelitian ini adalah sebagai berikut dengan keterangan H0 adalah tidak terdapat hubungan antara pengetahuan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. H1 adalah terdapat hubungan antara pengetahuan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa, dan rho XY adalah koefisien korelasi antara pengetahuan tentang COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa. Teknik analisis data menggunakan dua uji. Yang pertama adalah uji prasyarat analisis data. Pada uji prasyarat analisis data, dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Untuk uji hipotesis terdiri dari uji regresi linearitas sederhana dengan uji F, uji korelasi dengan Pearson product moment, uji signifikansi koefisien korelasi dengan uji T, dan menghitung koefisien determinasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.